Chapter 509 Rivers, Lakes and Seas are Kings. Alisnya sedikit bergetar. Zuo Fan menatap pria gemuk itu dengan mata curiga, tetapi dia percaya pada hatinya lagi. Namun, dia masih tidak percaya bahwa seseorang dengan hati yang begitu dalam akan jatuh ke dalam pusaran emosi dan tidak bisa menahan diri. Oke, aku akan melakukannya sekarang dan mengucapkan selamat tinggal. Secara acak mengepalkan tinjunya, Zuo Fan segera pergi dari sini dan berjalan keluar. Melihat punggungnya yang memudar, mata lelaki gendut itu berkedip, dan dia menghela nafas. Oh, saudara, aku belum berpikir untuk menembakmu. Aku tidak berani. Setelah berbicara, dia memandang Fang Qiubai di samping, dan berkata dengan lemah, pada saat ini, keluarga Yuan aku diperkirakan tidak aktif selama beberapa waktu. Aku tidak ingin terjadi apa-apa. Ayo pergi, poin terakhir tidak stabil. Aku ingin untuk mencubitnya sendiri. Mengetahui apa yang dia bicarakan, Fang Qiubai sedikit mengangguk dan mengikutinya dengan cermat. Keduanya berjalan bersama ke sudut terjauh barat daya kota Kekaisaran, di mana penjara keluarga Kekaisaran untuk tahanan yang dieksekusi dengan berat berada. Zuo Fan, tunggu, untuk keluar dari kota Kekaisaran, minuman ringan tiba-tiba keluar dari belakang. Zuo Fan tidak menyadari bahwa langkahnya mandek, dan dia perlahan berbalik. Namun, dia melihat Putri Yongning bergegas ke arahnya dengan ekspresi cemas. Sisinya ikuti Yun Shuang untuk menemani. Alisnya sedikit terangkat, dan Zuo Fan dengan samar berkata, "Putri, ada apa?" Zuo Fan, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mencegah anjing rong tentara dari menghancurkan Tianyu dan menyelamatkan anjing rong orang. Mengurangi dosa kaisar, sang putri datang ke Zuo Fan dan menatapnya dalam-dalam, tetapi segera membungkuk dan berkata dengan tulus. Zuo Fan terkejut, dan tertawa, "Putri, kamu tidak bodoh. Itu karena aku melanggar rencana ayahmu. Di masa depan, kehidupan keluarga Yuan kamu tidak akan mudah. Terima kasih aku." Petik 2. Tentu saja aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku tahu bahwa ayah aku telah bertindak melawan dia dan melakukan kemarahan antara surga dan manusia. Sekarang masuk akal untuk mendapatkan pembalasan jahat ini. Aku tidak akan membenci siapapun. Tentu saja kamu tidak bisa membenci siapapun. Kamu tidak bisa membenci kamu karena tubuh halus kamu, bukan? Kamu hanya akan membuat diri kamu marah. Hahaha, sebelum sang putri menyelesaikan kata-katanya, Zuo Fan sudah mencibir. Tapi ayahmu mampu mengatur situasi yang mengejutkan seperti itu. Aku masih sangat dikagumi oleh Zuo Fan, tetapi nasib buruknya, bertemu aku dan Swanger bekerja sama. Kalau tidak, dia mungkin akan berhasil. Setelah mendengar ini, sang putri tersenyum acuh tak acuh dan tidak merasa tidak patuh. Dia hanya menghela nafas sedih. Oh, jika ayahku berhasil, yang akan dicapai hanyalah garis keturunanku. Tapi dunia akan menjadi orang yang membuat orang arang. Daripada itu, aku lebih suka rencana ayahku gagal dan melakukan lebih sedikit dosa. Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, Yongning mengangkat kepalanya lagi untuk melihat Zuo Fan, tetapi matanya penuh memohon, "Zuo Fan. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuan kamu. Aku tidak tahu apakah tidak apa-apa." "Ada apa?" Aku melirik Yun Shuang yang ada di samping, dan melihat cahaya harapan di matanya, dan Zuo Fan memandang ke arah putri, berkata dengan lemah. Setelah merenung sejenak, sang putri dengan samar berkata, "Meskipun kakak laki-laki melakukan kejahatan membunuh ayahnya dan membunuh kaisar, dunia tidak dapat mentolerirnya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah kakak laki-lakiku. Aku ingin melihatnya, tetapi aku tidak tahu di mana dia disimpan. Dan saudara lelaki ketiga aku tidak memberitahu aku. Jadi aku hanya bisa meminta kamu untuk membawa aku untuk melihatnya." Pangeran membunuh ayahnya dan membunuh raja, adalah skandal kerajaan. Ketika Fatih menjadi tahta, dia mengumumkan bahwa pangeran dan mantan kaisar telah meninggal pada saat yang sama di tangan orang-orang Inurong untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Lalu kamu berkata, bagaimana Fatih akan berurusan dengan pangeran? Entah penjara seumur hidup atau eksekusi langsung. Zuo Fan memandang sang putri dengan dingin, dan berkata dengan santai,
jika memang begitu. Yang terakhir, dia sudah mati sekarang, tidak mungkin menemukannya lagi. Tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan sang putri panik. Ketika Yun Shuang melihatnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melirik Zuo Fan dengan sedikit kebencian dan bertanya, lalu apakah dia mati sekarang atau dia di penjara? Di mana aku tahu? Mereka melakukan pekerjaan rumah mereka sendiri oleh pria gemuk itu sendiri. Kemarilah, Tuan Li, mereka semua memberitahu aku, begitu kamu memasuki kota kekaisaran, mereka menempatkan semua mata-mata di sini. Setiap sudut, pantau setiap gerakan kaisar baru. Apa yang dia lakukan, kamu masih tidak tahu? Yun Shuang mengangkat kepalanya dan segera mengungkapkan pikiran Zuo Fan untuk tidak ingin usil. Mata sang putri berbinar ketika dia mendengarnya, dan dia menatap Zuo Fan dengan penuh kerinduan, seperti anak kucing di jalan yang mencari makanan. Aduh, lelaki tua ini, kapan mulutnya menjadi begitu tidak stabil? Dia menghela nafas diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan merasa tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengakui, ya, aku tahu di mana sang pangeran ditahan. Dia berada di penjara kota kekaisaran dan dia belum mati. Tanda seru petik 2. Kalau begitu, bisakah kamu membawa kami untuk melihat kakak tertua? Sang putri sangat gembira dan buru-buru melanjutkan bertanya. Perlahan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan segera menolak, bagaimanapun, Fatih dan aku adalah saudara. Selama dia tidak melewati batas, aku tidak ingin bertanya lebih banyak tentang dia. Yongning mendengar, matanya meredup dalam sekejap. Melihat ini, Yun Shuang merasa tak tertahankan dan menatap Zuo Fan dengan marah. Kapan kamu begitu berempati? Hah, itu hanya alasan. Jika kamu tidak membantu, mari kita lanjutkan dan masuk ke penjara sekarang. Katakan saja apa maksudmu, dan lihat siapa penjaga yang berani menghentikan kita. Tunggu. Dengan teriakan keras, Zuo Fan dalam-dalam diam melirik Yun Shuang, tapi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas, lupakan saja, aku akan membawa kamu ke sana. Tetapi tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkan masalah ini. Aku ingin mengawasi pria gemuk itu untuk sementara waktu. Baru-baru ini dinamikanya sangat penting, dan itu terkait dengan seberapa patuhnya dia di masa depan. Alisnya bergerak tanpa sadar, dan kedua wanita itu saling memandang, keduanya mengangguk, dan terkekeh ke arah Zuo Fan. Tidak mungkin, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengulurkan tangannya dan memeriksa pinggang kedua gadis itu. Lingkaran emas di pupil kanannya berkedip dan dia berteriak, pergi. Ah! Dengan seruan, pipi kedua wanita itu memerah pada saat yang sama, dan kemudian menghilang dengan jeritan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah sampai di sel yang redup dan gelap di terowongan. Menurunkan kedua putrinya perlahan, Zuo Fan melihat ke depan dan menunjuk ke pintu ketiga di tangan kirinya dan berkata, harus ada penjara tempat pangeran ditahan. Putri dia mengangguk sedikit, tetapi kepalanya tetap rendah, dan rona merah di wajahnya tetap tidak berkurang. Yun Shuang juga diam pada Fei Xia. Mereka berdua adalah gadis Huang Hua, tidak siap. Zuo Fan segera mengarahkan pinggangnya dan memeluknya, dan segera menundukkan kepalanya karena malu. Namun, Zuo Fan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dia menatap kedua gadis itu dengan ekspresi aneh, dan kepalanya bingung. Apa yang terjadi dengan gadis-gadis ini? Merekalah yang baru saja berteriak-teriak untuk datang, dan sekarang mereka benar-benar datang ke sel pangeran, tetapi mereka tidak bergerak lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar ada di sini. Tiba-tiba, suara tajam bergema di sel redup. Kedua gadis itu terkejut dan menatap Zuo Fan dengan cemas, dan Yongning bahkan menurunkannya. Suara itu, dengan suara serak berkata, Zuo Fan, ayo cepat, saudara ketiga akan datang. Setelah merenung sebentar, Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, berbicara dengan samar, tidak. Penjara bawah tanah ini sangat rahasia, dan itu dapat mengungkapkan arti sebenarnya dari orang-orang. Aku ingin melihat apakah pengakuan tulus pria gemuk di sini sama seperti sebelumnya. Petik 2. Kalian berdua, jangan
jangan katakan apa-apa, berdiri saja di sini dengan tenang. Melihat gadis kedua lagi, Zuo Fan menasihati. Kemudian, 3 lingkaran cahaya emas dari pupil kanan berkedip, dan hatiku berteriak, murid Dewa Kong Ming adalah yang ketiga, Pantom Kong. Om. Ada fluktuasi spasial, dan posisi 3 orang Zuo Fan tiba-tiba berputar, dan kemudian ketiga sosok itu perlahan menghilang di ruang itu. Namun, Zuo Fan lah yang menciptakan ruang hantu, menyembunyikan 3 sosok di dalamnya. Pada saat ini, Fang Qiubai, penjaga naga, menemani pria gemuk itu, dan datang ke sini dengan gembira. Klik itu. Dengan suara lembut, pintu sel dibuka, dan Fatih dan Fang Qiubai berjalan masuk. Di tumpukan salib yang berlawanan, ada sosok yang akrab terikat padanya, tidak diragukan lagi putra mahkota. Namun, pada saat ini, basis kultivasinya disegel, dan daging terlihat di bagian atas dan bawah tubuhnya, dan ada tanda-tanda yang jelas disiksa. Besar, Yongning sangat bersemangat, dan baru saja akan mengatakannya, tetapi Zuo Fan dengan tegas menutupinya, sehingga dia tidak bisa membuat suara lagi. Dia hanya bisa menjaga matanya tetap air mata. Sudut mulutnya menyilangkan busur jahat, dan lelaki gemuk itu berjalan ke pangeran dengan santai. Dia dengan samar berkata, "Kakak, adik laki-lakiku sibuk baru-baru ini. Aku telah memegang pemakaman ayah dan penobatan adik. Aku tidak punya banyak waktu untuk melihat kamu, jadi kamu tidak harus menyalahkan adik aku." Perlahan mengangkat kelopak matanya, pangeran memucat, dan dengan lemah menatap jubah naga baru Fatih. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan, tetapi dia mencibir dengan jijik, kamu babi gemuk, kamu tidak benar-benar terlihat seperti seorang kaisar dalam jubah naga. Aku tidak menyangka itu pada akhirnya, kuil akan dikalahkan olehmu, dan kamu akan menyembunyikannya. Itu benar-benar cukup dalam. Hahaha. Tidak mungkin, kebijaksanaan besar itu bodoh, pintar dalam kecanggungan, jika adik tidak tahan penghinaan dan penghinaan. Kakak tertua akan berusaha keras untuk menyingkirkan aku. Di kepalanya, pria gemuk menunjukkan ekspresi pemenang, penuh kecemburuan. Ketika pangeran bertemu, dia mengertakkan gigi dengan kebencian, semua ini seharusnya menjadi miliknya. Belalang sembah menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Kuil utama memang hilang dalam perlombaan tahta ini. Dia menutup matanya dalam-dalam, dan pangeran menghela nafas tanpa sadar, tapi segera, dia tertawa keras dan berkata, namun, Oriole ada di belakang, dan pemburu mengikuti. Anak ketiga, kau kaisar tidak lebih dari boneka. Apakah kamu benar-benar nyaman duduk? Lagi pula, bukankah pemenang terakhir adalah Zuo Fan? Hahaha. Ejekan kasar terdengar di telinga Fatih, dan itu sangat berisik dan menjengkelkan. Tetapi Fatih tidak marah sama sekali, hanya berkata santai, iya. Dia yang terakhir, aku sudah lama mengetahui hal ini. Jadi bahkan jika dia menderita ayahnya dan diserang dari segala arah, aku tidak jatuh ke dalam perangkap dan menjadi musuh. Hanya karena aku tahu bahwa dia memiliki peluang besar untuk datang aku bisa menang. Oh, kamu sangat optimis tentang dia pada saat itu? Situasinya adalah perang salib dari semua penjuru sebelumnya. Meskipun sekutunya, Menara Huayu dan Paviliun Qianlong agak terasing, bagaimanapun juga musuhnya, tetapi ayah dan seluruh kekaisaran. Jika keluarga ini tidak dihancurkan oleh gerbang kaisar, diperkirakan mereka tidak akan mudah berkumpul dengan keluarga Luo lagi. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia adalah orang terakhir yang tertawa? Tanpa sadar mengangkat alisnya, sang pangeran bingung, jangan katakan, ini pandangan ke depanmu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pria gemuk tidak untuk menjawab pertanyaannya secara langsung, dia hanya berkata dengan santai, naga bumi menyapu dunia dan dunia ketakutan. Langit dan bumi dalam damai, dua naga dunia bersatu, dan sungai, danau, dan laut adalah raja. Ini adalah pertarungan 100 aliran pemikiran saat itu. Setiap kali jiwa naga urat bumi di Huangpu Qingtian ditelan, langit dan bumi muncul sebuah visi, dan priest besar Yun Xuanji memberikan komentar. Itu berarti bahwa sejak saat itu,
Zuo Fan akan mengganggu surga dan membiarkan seluruh dunia hancur, dan pasukan utama bertarung sampai mati. Karena itu, sang ayah merasa bahwa waktunya telah datang, dan dia lebih yakin untuk melaksanakan rencana kembali ke kekuasaan kekaisaran. Pupil mata sedikit bergetar, dan sang pangeran hanya bisa menghela nafas. Tetapi ketika pria gendut mendengar ini, dia tersenyum menghina, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu salah, semuanya salah." Pernyataan Pries besar tidak dimaksudkan sama sekali, tetapi anagram. Mungkin 3 kalimat pertama de ayah kaisar masih masuk akal, tetapi kalimat terakhir juga merupakan kalimat yang paling kritis, tetapi dia sepenuhnya salah mengartikannya. Sungai, danau, dan laut adalah raja, itu bukan tanda bahwa alam semesta adalah berantakan. Pikirkan tentang itu. Apa sungai, danau dan laut, itu semua air. Apa itu air plus masing-masing? Itu jelas karakter Luo dari keluarga Luo. Kalimat terakhir ini jelas berarti bahwa keluarga Luo adalah raja. Apa? Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Sang pangeran mau tidak mau terkejut, dan hatinya mau tidak mau tenggelam. Tampaknya kebangkitan keluarga Luo menggantikan keluarga Yuan mereka benar-benar takdir. Chapter 510 Everyone is a Demon. Memalingkan kepalanya untuk melihat pangeran lagi, pria gemuk itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jadi aku tidak pernah berani berselisih dengan Zuo Fan dan keluarga Luo. Aku khawatir itu akan bertentangan dengan Tuhan. Sekarang aku duduk di kursi ini juga disahkan oleh kehendak Tuhan." Petik 2. Otorisasi kentut atas kehendak Tuhan. Boneka, apa itu? Tanpa sadar mendengus, sang pangeran melengkungkan bibirnya dengan jijik. Tak bisa tertawa, lelaki gendut itu tersenyum tak berkomitmen. Boneka itu juga seorang kaisar. Bukankah Bapak bilang sebelum kematiannya, miliknya sendiri yang bisa ditangkap di tangannya sendiri? Setidaknya untuk saat ini, aku taruh ini satu persatu tertangkap di tangannya. Kok kamu seperti kakak laki-lakimu, menangis dan menangis menjadi kaisar boneka, tapi aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Kamu mengertakkan giginya dengan keras, pangeran itu penuh dengan wajah tidak mau. Jahat tersenyum, pria gemuk itu berhenti pergi menemuinya, tetapi berbalik untuk bertepuk tangan untuk pertama kalinya, dan berteriak, "Ayo, bawakan semangkuk sup." Orang gendut mati, apa yang kamu lakukan? Tanpa sadar, sang pangeran berkata dengan panik. Sebuah busur kejam melintasi sudut mulutnya. Pria gemuk itu menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak membunuh ayah kaisar dengan obat-obatan? Ini adalah skandal kerajaan, dan aku tidak ingin mengatakan apa-apa tentang itu. Sekarang, aku akan melakukannya sendiri. Ayah aku membalas dendam dan mengirim kamu di jalan." Petik 2. Saat dia berkata, seorang pelayan dekat datang kepadanya dan membawa semangkuk hitam tebal obat sup bau amis membuat orang ingin menciumnya saja perasaan muntah. Aku melihatnya di Yongning, tetapi pupil aku memadat, dan aku ingin buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dia digenggam erat oleh Zuo Fan, tidak bisa bergerak. Dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, jadi aku hanya bisa melihat dan khawatir. Melihat semangkuk sup semakin dekat, sang pangeran mencibir dan mencibir, "Pria gendut, kamu tidak perlu menggunakan alasan yang terdengar tinggi untuk merusak kuil. Jika kuil Jepang tidak berhasil, kamu tidak. Apakah kamu akan mengambil tindakan? Di depan aula ini, kamu pria gendut munafik, apa yang kamu berpura-pura setia dan berbakti?" Petik 2. Iya, kita semua serigala berhati, bukan orang baik. Setelah merasakan tusukan, pria gemuk itu tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata dengan telanjang, "Aku mengirimmu di jalan sekarang untuk membalas dendam ayahku. Dan memaafkanku adalah satu alasannya. Yang paling penting adalah membuatmu tetap di belakang. Aku benar-benar tidak khawatir. Awalnya, keluarga Yuan kita telah kehilangan 3 kepercayaan, dan tenaga yang ada dibatasi oleh Zuo Fan, yang sama sekali tidak mencukupi. Jika kamu melarikan diri, kamu dulu menyebabkan sesuatu kepadaku atas nama pangeran. Nahu Go Sansong belum menghapus rumah Yuan kami sepenuhnya.
Jadi, demi keselamatan keluarga kami, saudara, kamu harus mati lebih awal dan menjadi Superborn. Seperti yang dia katakan, pria gemuk itu membawa semangkuk sup kepada pangeran. Di depanku, aku akan memaksanya turun. Sang pangeran berjuang sedikit dan benar-benar tidak bisa bergerak. Dalam keputusasaan, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, pria gendut, jika kamu melakukan ini, jangan menyesalinya. Aku melakukan hal-hal yang tidak pernah aku sesali, kalau tidak mungkin duduk di kursi ini. Dengan senyum jahat, mata pria gemuk itu bersinar dengan warna telanjang dan mengerikan. Dan tanpa berkata apa-apa, dia membuka mulut sang pangeran dan masukkan semangkuk sup. Tuangkan dengan brainstorming. Sang pangeran berjuang mati-matian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tetapi tidak mungkin, basis kultivasinya disegel, dan dia tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menyaksikan semangkuk sup beracun mengalir seperti air terjun menuangkan ke mulutnya sendiri, matanya penuh kebencian. Di ruang ilusi itu, Yongning sudah melihat air mata mengalir di wajahnya, dan seluruh tubuhnya berkedut dan gemetar. Tetapi Zuo Fan masih menempel padanya begitu keras sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua ramuan dituangkan ke perut sang pangeran, pria gemuk itu menghancurkan mangkuk kosong itu, menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan sekali klik, dan mengungkapkan senyum puas. Hehehe, dengan cara ini, aku merasa tenanglah. Sekarang, hahaha, orang gendut yang sudah mati, jangan senang terlalu dini. Kamu tahta boneka mungkin tidak bisa duduk dengan kokoh. Setelah racun, pangeran berdarah dari 7 lubang segera, wajahnya mengerikan, tetapi dia masih tertawa lagi dan lagi. Murid-muridnya menatap pria gemuk itu dengan kejam dan mengutuk. Dengan senyum tanpa komitmen, pria gemuk itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah aku bisa duduk dengan kuat di kursi aku? Terserah kamu. Hanya orang yang sekarat, hari apa lagi yang bisa aku ketahui? Oh, bukan, Ham meninggal di rumah ini, yang merupakan tangan mati kamu gendut ini, tapi kamu tidak berpikir kamu aman. Ingin duduk di kursi ini, mungkin ada orang di Yeah. Maksudmu saudara kedua? Dia melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan pria gemuk itu tidak bisa menahan tawa. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Kepala yang terpana akan diberikan kepada aku. Cari masalah. Jangan khawatir, aku akan mengirimnya untuk melihat kamu segera, jangan khawatir. Petik 2. Senyum jahat melintas di sudut dari mulutnya, dan sang pangeran tertawa acuh tak acuh, hahaha, kirim dia ke sini. Lihat aula utama, ini akan memakan waktu. Paling tidak, kamu harus menemukannya. Petik 2. Apa katamu? Alisnya bergerak sedikit. Kacang hijau pria gemuk itu besar sebuah cahaya dingin melintas di pupilnya, dan dia berteriak dengan marah. Bukankah dia dipenjara oleh kaisar di sel bawah tanah? Apa yang kamu lakukan? Aku terkekeh tanpa sadar. Meskipun sang pangeran berdarah, wajahnya gelap, dan nafas kehidupan terus-menerus menghilang, tetapi senyumnya menjadi semakin cemerlang. Sekarang aku tidak takut untuk memberitahu kamu. Ketika merayakan ulang tahun ayah aku takut terjadi sesuatu yang salah. Anak kedua akan memanfaatkan aku. Kesempatan untuk langsung, ketika kota kekaisaran dalam kekacauan, aku mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Karena itu, aku bersiap dengan 2 tangan. Di satu sisi, aku meracuni ayah aku dan kaisar, dan ketika aku berhasil, aku akan menyingkirkan kamu pria gendut. Keluarlah. Petik 2. Kalau aku berhasil, tidak apa-apa, selesaikan saja yang kedua. Sekali aku gagal, hehehehe, anak kedua adalah pion balas dendamku, dan dia akan menggerakkan Tianyu ke atas dan ke bawah. Ganggu ayam dan anjing? Mengapa kamu melakukan ini? Matanya sedikit menyipit, dan pria gemuk itu berkata dengan dingin, jika rencana ayah berhasil, Tianyu ini akan tetap menjadi milik keluarga Yuan kita. Kamu berhasil, aku mengalahkan Yuan Jia Jiangsanku. Dengan seringai dingin, sang pangeran memandangnya dengan jijik, pria gendut, kamu baru saja mengatakan ajaran ayah,
Mengapa kamu melupakannya sekarang? Jika kamu bisa, jangan biarkan ini sendiri memegang Jiangsan di tanganku sendiri. Aku lebih suka menghancurkannya daripada membiarkan orang lain mendapatkannya, termasuk saudaraku. Hahaha. Pangeran tertawa liar, tetapi wajah pria gemuk itu menjadi lebih berat dan lebih berat. Tapi dengan bakat anak kedua, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia keluar? Ombak besar apa yang dia mampu? Dia tidak perlu ditakuti sendirian. Tapi aku akan meminta seseorang untuk memberinya beberapa hal. Salah satunya adalah gambar Jiangsan Seji yang diam-diam aku ambil dari ayah aku. Petik 2. Kelopak mata tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan pria gemuk itu segera berkata, orang pertama di Shizu, Dan Qingsheng. Petik 2. Ya, dikabarkan bahwa Dan Qingsheng akan memenuhi salah satu keinginannya untuk orang yang memegang peta negara dan pegunungan. Kamu berkata, apa keinginan anak keduanya? Dengan senyum jahat, mata sang pangeran penuh dengan kegilaan. Menatapnya dengan dingin, pria gemuk itu berkata dengan acuh tak acuh, Dan Qingsheng telah tersembunyi di dunia selama hampir 1000 tahun. Tak seorang pun di dunia ini mengetahui keberadaannya, mungkin telah meninggal dunia. Harapan ini terlalu tipis. Petik 2. Tidak peduli seberapa kabur, itu juga harapan. Selama anak kedua masih berkeliaran di dunia, Dan Qingsheng dapat muncul di Tianyu kapan saja, dan tahta dan hidup kamu akan hilang di setiap saat. Pria gendut, rasakan perasaan hidup dalam ketakutan sepanjang tahun, hahaha. Pangeran tertawa liar, tetapi dengan senyuman, cahaya di pupilnya menghilang, dan wajahnya penuh warna kebanggaan, hanya darah hitam yang mengalir keluar dari 7 lubang yang masih menetes. Kelopak mata sedikit bergetar, pria gemuk itu menatapnya dalam-dalam, tetapi dia mendengus. Memalingkan kepalanya ke diameter luar dan berjalan langsung, hanya kemarahan yang ingin sekali, tetapi itu bergema di setiap sudut penjara bawah tanah yang gelap ini. Aku ingin melawan pangeran kedua Yu Wenyong dengan seluruh kekuatan aku, terlepas dari hidup atau mati. Setelah menangkapnya, banyak hadiah. Ya, petik 2. Ada penjaga dari lorong penjara bawah tanah, dan mereka berteriak dengan napas. Ketika semua orang pergi, Zuo Fan mendongak dan melihat senyum gila. Mayat pangeran melirik ke arah tubuh, lingkaran emas di pupil kanan menyala, dan dia mengambil kedua putrinya dan pergi dari sana dalam sekejap. Ketiganya muncul kembali di tempat mereka berada awalnya. Zuo Fan aku akhirnya melepaskan kedua putrinya, terutama Putri Yongning. Tetapi begitu Putri Yongning merasa lega, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah, menangis lagi dan lagi. Wow, kakak ketiga, mengapa kamu melakukan ini pada kakak? Petik 2. Sangat sederhana, jika kakak laki-lakimu berkuasa, pria gendut itu akan berakhir dengan cara yang sama. Alisnya terangkat tanpa sadar, Zuo Fan berdiri dan mengucapkan kata-kata keren. Tapi dia sangat lega. Kali ini melihat Fatih meracuni sang pangeran, akhirnya membuatnya sedikit mengerti, pikir Fatih puaslah dengan status quo. Mungkin karena ucapan Yun Xuanji yang membuatnya merasa bahwa takdirnya tidak bisa dilanggar, mungkin ada 3 kasus yang menatap ke belakang. Jika dia melakukan beberapa tindakan kecil seperti ayahnya, maka ikuti tidak ada perbedaan dalam menemukan kematian. Itu sebabnya dia harus menyelesaikan 2 pangeran lainnya sesegera mungkin, agar mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa dan menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, pria gemuk itu stabil dalam jangka pendek, tidak mungkin memiliki ngengat. Bahkan jika ada, itu akan menjadi masa depan. Tetapi pada saat itu, keluarga Luo mungkin telah menjadi raksasa yang sulit untuk mengguncang, bahkan 3 kasus. Jadi tidak ada rasa takut sama sekali konspirasi Fatih. Bagaimanapun, pimpinan keluarga Luo saat ini adalah 3 orang bijak, Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Dengan cara ini, dia bisa pergi tanpa khawatir. Ambil napas dalam-dalam, lalu Zuo Fan meludahkannya lagi. Setelah bertahun-tahun, hatinya akhirnya tenang. Iblis, mereka semua iblis. Putri Yongning berlutut di tanah, menangis dan menangis lagi dan lagi.
Bagaimana dia bisa mengira bahwa keluhan antara tiga kakak laki-laki begitu dalam sehingga dia harus berjuang sampai mati dan situasi kehidupan seperti ini? Apakah itu tahta? Kalian adalah saudara, mengapa kalian tidak bisa meninggalkan jalan untuk satu sama lain untuk bertahan hidup? Zuo Fan memandangi tangisan Yongning, menyentuh hidungnya tanpa daya, dan berkata diam-diam, jujur saja, aku adalah pembudidaya iblis, aku adalah iblis. Petik 2. Stuart Zuo, kamu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini, Yun Suang di samping tiba-tiba menatap Zuo Fan dalam-dalam, dan rona merah muncul di pipinya. Setidaknya, kamu tulus tentang keluarga Luo dan Lao Li. Jika kamu juga iblis, berapa banyak orang yang bukan iblis hari itu? Petik 2. Tubuhnya bergetar tanpa alasan. Zuo Fan tidak menyadari gerakan di dalam hatinya, dan alisnya berkerut dalam-dalam. Dibandingkan dengan orang-orang itu, dia adalah seorang kaisar iblis yang agung yang membudidayakan cara sihir. Tuan dari, tidak seperti iblis? Jadi, apakah semua orang iblis? Atau apakah aku semakin jauh dan semakin jauh dari jalan iblis? Ada rasa bingung di mataku. Zuo Fan, tiba-tiba aku merasa moodku sudah membaik lagi. Tapi keraguan di benaknya semakin besar, jalan macam apa jalan magisnya. Pikirannya cukup jernih sebelumnya, tapi sekarang semakin kabur. Dengan cara ini, apakah dia maju selangkah atau mundur beberapa langkah? Saat aku berpikir dari apa yang Yun Suanji katakan padanya di awal, kelahiran kembali ini mungkin merupakan jenis kultivasi lain untuknya, dan hatinya akan acuh tak acuh. Bagaimanapun, tidak ada kesimpulan akhir tentang jalan iblis, jadi bergeraklah dengan hatimu. Suanger, kita akan kembali ke Feng Linceng besok. Tindakan Fatih barusan membuatku benar-benar terbebas darinya. Dengan ludah panjang, Zuo Fan mengeluarkan suara yang panjang. Yun Shuang meliriknya dan sedikit mengangguk. Pada saat ini, Putri Yongning tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tulus meminta bantuan. Zuo Fan, tolong bawa aku bersamamu, aku tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan ini lagi. Petik 2. Tidak dapat membantu, Zuo Fan hanya ingin menolak, tetapi Yun Suang mengangguk dan tersenyum. Oke, Yongning, kamu kembali ke rumah Luo dengan aku. Dan kamu akan tinggal bersama keluarga Yun kita di masa depan. Petik 2. Kataku, para putri, tidak pantas membawa mereka pulang. Petik 2. Zuo Fan ingin mencegahnya, tetapi Yun Suang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, pokoknya, kita yang terbesar, ada apa, ayo pergi. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia membawa Yongning dan pergi bersama, meninggalkan Zuo Fan menatap kedua Miao Li, terdiam beberapa saat. Bagaimana bahkan gadis Suanger menjadi dia begitu sombong dan susah diatur? Apakah karena dia sudah terlalu lama bersamanya? Apakah karena aku sudah terlalu lama bersamanya? Aduh, aku benar-benar mengajari anak-anak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tertawalah. Chapter 511 2 The Princess Revenge. Di gua yang suram, pangeran kedua Yu Wenyong diam-diam berbaring di ranjang batu, menutup matanya dengan ringan, dan tertidur lelap. Centang. Tiba-tiba, setetes air dingin menetes dari dinding gunung di atas kepalanya dan mendarat di dahinya. Dingin yang menusuk membuatnya menggigil, dan perlahan membuka matanya. Yang mulia, kamu sudah bangun. Pada saat ini, suara tumpul terdengar di telinganya. Pangeran kedua memandang ke depan dengan bingung, tetapi melihat seorang pria berpakaian hitam berlutut dengan hormat di sampingnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dan segera duduk dengan kaget. Berteriak, siapa kamu, dan di mana kamu? Yang mulia, jangan panik, bawahan adalah orang-orang pangeran, dan pangeran meminta bawahannya untuk datang dan menyelamatkan yang mulia. Wajah pria itu dingin, dan dia samar-samar berkata. Pangeran kedua merenungkan alisnya, dan baru kemudian ingat bahwa itu adalah hari ulang tahun kaisar ayahnya ketika seseorang masuk ke ruang bawah tanah dan menjatuhkannya. Ketika dia bangun, dia muncul di sini. Setelah semua ini diketahui, pangeran kedua mengerutkan kening dalam-dalam, memandang pria itu dengan curiga, dan berkata dengan dingin,
kamu bilang kamu dari kakak tertua? Hah, dia melakukannya lagi. Trik apa yang aku lakukan? Mau bermain? Aku telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh ayahku, dan aku tidak akan lagi mengancam statusnya. Petik 2. Yang mulia, pangeran kedua, tidak boleh salah paham. Alasan mengapa pangeran melakukannya ini sepenuhnya untuk menyelamatkannya. Yang mulia, pria itu mengepalkan tinjunya dengan keras dengan wajah yang tulus. Ketika pangeran kedua bertemu, dia merasa lebih bingung di wajahnya. Selamatkan aku? Dia akan sangat baik. Juga, siapa yang akan membunuhku? Apakah itu ayah kaisar? Yang mulia, pangeran kedua, banyak hal telah terjadi baru-baru ini, mungkin kamu tidak mengetahuinya. Singkatnya, ketiga pangeran bergabung dengan pemberontak Zuo Fan dan membunuh Yang Mulia dan pangeran. Saat ini dari krisis, Yang Mulia memerintahkan bawahannya untuk menyelamatkan pangeran kedua. Yang Mulia, aku harap kamu dapat menghidupkan kembali reputasi keluarga Yuan dan jangan biarkan trik berbahaya berhasil. Petik 2. Ini tidak mungkin, babi gendut ketiga bisa memiliki keterampilan hebat seperti itu. Dengan kejam dengan lambaian tangannya, pangeran kedua jelas tidak mempercayainya, dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dengan kata lain, dia tidak percaya bahwa dia tidak berhasil dalam pemberontakan, bahwa pria gemuk itu bisa mengalahkan semua orang, dan pemberontakan itu berhasil. Bukankah ini menghinanya? Bukankah dia lebih baik dari babi gemuk itu? Dengan enggan menggelengkan kepalanya, pria itu tersenyum pahit dan berkata, dengan keterampilan tiga pangeran, secara alami tidak mungkin untuk melakukannya. Tetapi Zuo Fan itu berbahaya dan licik, dan kemudian bekerja sama dengan tiga pangeran. Untuk bekerja sama satu sama lain dan mengalahkan Yang Mulia dan pangeran ketahuan adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika Yang Mulia pangeran kedua masih tidak mempercayainya, kamu bisa keluar dan melihat-lihat. Sekarang di dunia ini, siapa adalah kaisar dan siapa yang bertanggung jawab? Tiga pangeran mengkhianati leluhur, memberi Tianyu Jiangsan bergandengan tangan, memberi Zuo Fan pengkhianat ini, dan menjadi kaisar boneka nominal. Sekarang keluarga Luo mendominasi, memiliki kekuatan besar dan bahkan jauh lebih banyak kekuatan daripada kaisar. Di seluruh Tianyu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dan mereka mencari kamu kemana-mana sekarang, ingin memotong ini adalah fakta yang kuat. Kamu akan tahu kapan kamu pergi untuk bertanya, tetapi bawahan kamu tidak bisa menipu. Petik 2. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan pangeran kedua akhirnya percaya sedikit, karena apa yang dia katakan mudah untuk dilihat. Sekarang dia berkata begitu, itu tidak akan terpisahkan. Karena telah dikurung di penjara bawah tanah, pangeran kedua tidak tahu banyak tentang pertempuran antara berbagai kekuatan di Tianyu, terutama kaisar dan anjing Rong berada di kelompok yang sama. Itu setelah Zhuge Changfeng ditangkap dia tidak tahu kebenaran sampai kebenaran menjadi jelas. Sekarang apa yang dikatakan orang di depannya, dia hanya percaya, dan masih sulit baginya untuk menemukan kebenaran. Karena apa yang dikatakan pria berbaju hitam itu dibuat berdasarkan fakta yang ada, Tianyu ini memang telah mengubah kaisar, dan keluarga Luo mendominasi. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, jadi dia tidak bisa tidak percaya akute. Terutama, dia tidak percaya bahwa Fatih bisa menjadi kaisar. Jika bukan karena cara yang memalukan, bagaimana dia bisa menjadikannya seorang kaisar? Ini jelas hasil dari konspirasi untuk memberontak. Untuk sesaat, mata pangeran kedua penuh amarah, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Ini adalah trik terakhir sang pangeran. Perintah asli yang didapat pria berbaju hitam itu adalah sang pangeran menyatakan kaisar dan membunuh pangeran kedua, jika sang pangeran gagal. Dia akan menggunakan pangeran kedua untuk membalaskan dendamnya. Kini, Yuenyong ini resmi menjadi alat balas dendam terhadap arwah sang pangeran. Melihat semua ini dengan dingin, pria kulit hitam itu tersenyum diam-diam, tetapi wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Babi gemuk sialan, berani memberikan bunga dan gunung kepada orang luar untuk memenangkan tahta. Itu benar-benar sampah keluarga Yuan aku, dan aku malu dengan leluhur aku.
Pangeran kedua mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya memerah. Tapi segera, kekhawatiran lain muncul di matanya. Dia menghela nafas tanpa daya, dan ragu-ragu, tapi sekarang mereka begitu kuat. Aku adalah orang yang dicari. Bagaimana aku bisa kembali dan mendapatkan kembali reputasi aku? Tanda tanya. Balas mereka untuk ayah. Pangeran kedua, jangan khawatir. Pangeran sudah membuat pengaturan. Buru-buru melambaikan tangannya. Pria berbaju hitam buru-buru mengeluarkan satu bagian koper hitam keluar dan menyerahkannya kepada pangeran kedua dan berkata, Yang mulia. Ini adalah benda yang disiapkan oleh pangeran untuk pangeran kedua. Mungkin dengan mereka, kita akan memiliki harapan balas dendam, dan waktu pemulihan sedang menunggu. Tanpa sadar mengangkat alisnya, pangeran kedua bingung, dan mengambil bagasi dengan mudah. Membukanya dan melihat bahwa ada 3 benda di dalamnya. Objek pertama adalah sebuah gulungan, dan pangeran kedua membuka gulungan itu, tetapi dia terkejut dan berseru, Jiangsan si Jitu? Apa artinya bagi kakak tertua aku memberikan ini kepada aku? Mungkinkah itu, aku pergi mencari orang pertama di Shizu yang menghilang selama hampir 1000 tahun. Dan King Sheng membantu mengatur ulangnya? Bagaimana mungkin dia menghilang begitu lama? Di mana aku bisa menemukannya, itu? Alisnya berkerut dalam. Pangeran berpikir lama, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, itu tidak dapat diandalkan, itu terlalu tidak dapat diandalkan. Kemudian, dia mengambil item kedua, yaitu kotak berukuran tamparan. Pangeran kedua membukanya dan melihatnya, tetapi segera terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak lagi dan lagi, Ini, apa ini? Aku melihat sebuah bola di dalam kotak yang sangat jernih, berputar-putar di dalam kotak, seperti mata manusia. Pria berbaju hitam melihatnya, dan buru-buru membungkuk dan berkata, cahaya pangeran kedua, ini adalah bola mata pria sebesar Yun Xuanji, yang dapat mengamati keberuntungan langit dan bumi. Setelah keagungannya ditemukan itu, dia telah menjelajahi Tuhan dengan segala cara yang mungkin. Mata itu misteri, tetapi semuanya tidak berhasil, jadi mereka membiarkannya pergi. Kemudian, Yang Mulia mengambil kesempatan untuk mendapatkannya. Aku tidak tahu apa fungsinya. Namun, itu adalah hal yang luar biasa. Dia ingin mempercayakannya padamu. Itu akan berguna sampai waktunya. Mata Dewa Pendeta Besar Yun Xuanji. Kelopak mata menjentikkan tanpa sadar. Dan pangeran kedua mengambil bola mata di tangannya dan memeriksanya dengan cermat, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa energi yang kuat menarik. Dia hanya menatap bola mata itu sejenak, ada kecenderungan untuk kewalahan dan jiwa runtuh, jadi dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia tenang. Jahat, terlalu jahat. Masukkan kembali bola mata ke dalam kotak kayu dan tutupi, dan pangeran kedua bisa bernapas. Menepuk dadanya dengan rasa takut yang tersisa dan berkata, Itu diperkirakan benda ini untuk sementara aku tidak menggunakannya, dan aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. Jangan bakar dirimu. Pria berbaju hitam itu juga sedikit mengangguk. Bahkan Kaisar mengirim seseorang untuk belajar begitu lama, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana seseorang bisa melihat misteri dalam sekejap. Pada akhirnya, Pangeran kedua mengeluarkan item ketiga, yang merupakan sepotong sutra tua, dan ketika dia membukanya, itu adalah peta. Pada akhirnya, ada tanda awan besar. Cerahkan Yang Mulia Pangeran kedua, peta ini berasal dari koleksi perbendaharaan kota kekaisaran. Rumor mengatakan bahwa keluarga Yun pergi keluar dari gunung untuk membantu Taizuye, dan lokasinya ditandai dengan kata awan adalah tanah leluhur keluarga Yun. Hanya saja Yun telah lama pergi dari sana, dan banyak orang tidak mengingatnya. Yang Mulia seharusnya dapat menemukannya dengan mengikuti gambar ini. Pria berbaju hitam itu mengangkat matanya dan segera membungkuk untuk melapor. Pangeran kedua sedikit mengernyit, melihat ketiga benda di tangannya, dan bergumam, mata Dewa Pendeta Tinggi, peta tanah leluhur keluarga Yun, dan peta Jiangsan Seji. Kakak tertua mengumpulkan 3 hal ini. Hal-hal, mungkinkah? Ya, para priest besar klan Yun dapat menghancurkan nasib surga, maka leluhur mereka harus memiliki petunjuk ke rahasia mata ilahi ini.
Jika mereka dapat membuka mata ilahi rahasianya, dengan kemampuannya untuk memeriksa keberuntungan, mungkin dia dapat menemukan jejak dan King Sheng itu. Tetapi aku tidak mengetahuinya. Pria berbaju hitam segera mengepalkan tinjunya dan menjelaskan. Pangeran kedua menyipitkan matanya dan menghela nafas. Kakak sangat bijaksana, dan dia bisa memikirkan hubungan ini. Jika dia menemukan Dan Xinsheng itu lebih dari kekaisaran Tianyu, bahkan jika dia mengambil keseluruhan Shizu, tidak apa-apa. Pupil mata memadat, dan pangeran kedua berteriak, "Oke, karena kakak tertua siap untuk titik ini, maka aku akan menyelesaikan apa yang belum diselesaikan kakak tertua. Ayo pergi ke ahli nomor 1 di Shizu untuk meminta bantuan." Saat itu, "Hei, anak ketiga, Zuo Fan, waktu kematianmu akan segera tiba." Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan mata pangeran kedua penuh dengan warna ketegasan. Pria berbaju hitam itu menunjukkan senyum aneh secara tidak sengaja. "Yang mulia, kamu bahagia di langit, rencana kamu sedang dilaksanakan, dan pangeran kedua memulai jalan balas dendam yang nyata untuk kamu." Di sisi lain, setelah Zuo Fan pergi ke paviliun Qianlong untuk menjelaskan arti pria gemuk itu, Long Yifei secara alami senang, gembira, dan langsung setuju. Ada ribuan mil tanah yang kaya untuk ditambang, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tapi itu terletak di perbatasan, dan dia tidak khawatir tentang penambangan di sana. Pada saat ini, dia secara alami meminta Zuo Fan untuk mengirim pasukan ke stasiun. Dan Zuo Fan juga menunggu saat ini, setelah melihat Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, dan lainnya, semua orang mulai menyerang Long Yifei berulang kali, menceritakan perkembangan tren Luomeng. Melihat begitu banyak manfaat untuk dimanfaatkan, paviliun Qianlong segera bergabung, dan salah satunya bergabung, Jianhou Mansion dan Hua Yulao juga bergabung dengan mereka satu demi satu. Tanpa usaha sama sekali. Bagaimanapun, keluarga Luo sekarang adalah keluarga yang dominan, dan mereka memiliki daging untuk dimakan, tidak mematuhinya, dan mati. Selain rubah tua seperti Zhuge Changfeng, yang selalu terpana oleh lidah mereka, mereka segera mengejutkan tiga keluarga, ingin menetap sekarang. Berpikir bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari mereka. Perlakuan Fan terhadap mereka, rasa terima kasih dari sekutu lama ini. Sebenarnya, tidak ada kue di dunia. Berapa bunga yang mereka pertanggungjawabkan, tentu saja berapa harga yang harus mereka bayar. Sekarang mereka bergabung dengan Liga Los Angeles, meskipun pendapatan mereka meningkat, mereka tidak dapat lagi bertindak sebagai keluarga mereka sendiri mulai sekarang. Mereka semua telah menjadi anggota Liga Los Angeles dan kehilangan kebebasan untuk berkembang secara mandiri. Untuk disalin oleh organisasi ini setara dengan hubungan antara keluarga Yuxia dan keluarga yang berafiliasi saat itu, tetapi sekarang ini adalah hubungan yang lebih dekat, tetapi masih terhubung dengan atasan dan bawahan. Pemimpin Liga Luo tidak diragukan lagi adalah keluarga Luo, dan sisanya adalah anggota di bawah kendalinya. Namun, mereka tidak bisa mengatur sebanyak itu. Luo Meng baru saja didirikan dan secara alami memberi mereka sedikit rasa manis, dan segera membuat mereka bahagia dan mengabaikan segalanya. Dan selanjutnya, sudah waktunya bagi keluarga Luo untuk mengencangkan kekuatan mereka, tetapi Zuo Fan tidak lagi mengurus hal semacam ini. Dan semuanya akan diserahkan kepada Zhuge Changfeng dan yang lainnya di masa depan. Hei, saatnya pergi. Chapter 512. Marshal Tuoba, pergi hari ini, akan ada periode nanti. Setelah kembali ke Feng Lincheng, Zuo Fan segera meminta 4 macan Tianyu untuk mengawal Tuoba Tiesan dan para tahanan ke perbatasan untuk berdagang sebagai gantinya untuk itu di negeri ribuan mil, karena mereka telah disegel. Bahkan jika pasukan Dugu hanya memiliki 4 hingga 5 juta yang tersisa, mereka dapat dengan mudah mengawal 2 juta tahanan ini ke depan tanpa kesulitan. Di kaki Gunung Heifeng, Zuo Fan dengan anggun melirik semua prajurit dan prajurit yang hadir di tempat kejadian, tetapi Tuoba Tiesan tetap memasang wajah dingin, dan juga memeluk tinjunya. Tidak ingin melihatmu lagi? Hehehe, apa itu Marshal Tuoba? Bahkan jika kita bukan teman, kita adalah lawan.
Kita harus memiliki rasa hormat minimal satu sama lain. Sama seperti kamu dan Marsekal Dugu Tua memiliki persahabatan yang begitu dalam di medan perang. Orang tua itu melihat Dugu bertarung di langit. Meskipun pasukannya luar biasa, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh individu. Tapi kau murni, bukan manusia. Triknya apa? Apalagi di mana tentara macan terbang direkrut pada akhirnya, itu terlalu membuli. Tuoba Tiesan sepertinya dirugikan oleh kekalahan pertempuran, dan dia terus marah. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak dan tidak mengomentarinya. Melihat jenderal lain, meskipun mereka membencinya, dia lebih dikagumi, dan bahkan lebih cemburu. Setelah melawan Zuo Fan, mereka tahu betapa hebatnya keterampilan itu. Orang ini umumnya adalah seorang pemimpin, tetapi Kimen sangat mahir dalam segala hal. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku akan memberi kamu sesuatu untuk menakut-nakuti kamu. Ngengat buang air kecil keluar. Lawan seperti itu, mereka tidak ingin bertemu lagi, terlalu sulit untuk berspekulasi. Tuoba Tiesan berpikir begitu, dan Tuoba Liu Feng juga berpikir seperti ini, dan 8 penjaga serigala menghela nafas seperti ini. Hanya Tuoba Lianer yang melihat senyum Zuo Fan dengan warna kompleks di wajahnya. Setelah merenung sejenak lama, dia meraung, Zuo Fan, jangan lupa, kamu masih berutang padaku setengah dari ramuan di Gunung Raja Binatang. Apa yang berutang padamu setengah? Tolong perhatikan kamu di identitasmu sendiri. Kamu sekarang adalah tawananku, dan kamu adalah milikku. Di mana aku bisa berhutang padamu? Hahaha. Zuo Fan tertawa dan terkekeh. Tuoba Lianer memiliki pipi merah, memutar kepalanya secara tidak wajar, dan bergumam, apa aku orangmu? Mulutku terbuka, nakal. Namun, Zuo Fan tidak peduli tentang itu. Setelah beberapa kata dengan 4 macan Tianyu, dia mengirim mereka pergi. Kemudian, dia kembali ke kamar Gunung Angin Hitam, yang sudah penuh dengan orang. Sebagai hari terakhir pengurus rumah tangga keluarga Luo, dia harus menangani semuanya dengan benar sebelum dia bisa pergi dengan percaya diri. Li Jingtian, Sue King lihat, Qiyu Yanhai, Sage Langit dan Bumi maju ke depan. Zuo Fan berteriak, dan kelima orang itu melangkah maju bersama, membungkuk dan mengepalkan tinju. Terutama ganda orang bijak surga dan bumi, mata yang menatap Zuo Fan sangat mengagumkan. Mereka sekarang adalah 3 penguasa Void, menerobos Void Realm yang tidak mampu membuat kemajuan selama 300 tahun dan telah membuat penyesalan seumur hidup. Jadi perasaan mereka terhadap Zuo Fan tidak begitu setia seperti mereka bersyukur. Dapat dikatakan bahwa dengan kata Zuo Fan, mereka akan mati tanpa ragu-ragu. Kelima tetua itu kuat, dan mulai sekarang, mereka akan dipromosikan ke keluarga Luo untuk beribadah, melindungi pemilik dan nona muda dengan damai. Zuo Fan berkata dengan santai. Dan mereka berlima mengangguk dan memimpin perintah mereka, ya. Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Yuming saling memandang, tetapi mereka sudah menebak pikiran Zuo Fan. Kamu harus tahu bahwa ketika Zuo Fan adalah pengurus rumah tangga, tidak peduli seberapa kuat keluarga Luo, mereka semua adalah penatua dan tidak mengabadikan posisi. Saat ini, 5 anggota keluarga Zuo Fanti yang paling kuat dipuja, yang jelas untuk mengeluarkan mereka dari kendali pengurus rumah tangga dan menahan kekuatan pengurus rumah tangga. Artinya, Zuo Fan, seperti kaisar, membagi keluarga Luo menjadi pegawai negeri dan jenderal, dan saling menahan. Sayangnya, tampaknya bahkan jika ada kontrol ulat sutradara, pelayan ini Zuo masih khawatir tentang tuan muda keluarga Luo. Aku khawatir dia hampir tidak bisa menahan begitu banyak roh jahat. Zhuge Changfeng mengerti dalam hatinya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, Yuming melangkah maju. Zuo Fan melanjutkan, dan mereka bertiga perlahan melangkah maju dan membungkuk. Melihat mereka dalam-dalam, Zuo Fan berkata dengan lemah, mulai sekarang, Zhuge Changfeng akan menjadi kepala pelayan keluarga Luo, dan membantu tuan keluarga dalam berurusan dengan Liga Luo. Leng Wuchang akan jadilah kepala diaken keluarga Luo. Bertanggung jawab atas penambangan, operasi,
dan hal-hal lain keluarga Luo, Yuming adalah petugas staf keluarga Luo, membantu tim bayangan, tentara Dugu. Dan berita asing lainnya untuk ditanyakan dan diserang. Hatiku tercengang, dan ketiganya saling memandang setelah membacanya. Mereka semua tidak bisa menahan napas, meratap, ya. Pengaturan Zuofan, mereka tahu betul itu adalah strategi pemisahan kekuasaan, dan saling menahan diri. Penanganan Zhuge Changfeng atas urusan Luo Meng jelas untuk mengatur kontak. Leng Wuchang bertanggung jawab atas urusan pertambangan dan komersial, yaitu memegang sumber daya dengan kuat di tangannya. Dan Yuming lebih jelas lagi, yaitu kekuatan militer. Ketiga kekuatan ini saling membantu dan menahan, tetapi mereka jelas tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Melambaikan tangannya dan menyuruh mereka mundur, Zuofan membuat pengaturan lain dan menginstruksikannya, terutama untuk Lei Yuting dan Lei Yuntian, ayah dan putrinya. Siapa yang membuat mereka memiliki musuh dengan Yuming sebelumnya? Tapi sekarang, Yuming bukan lagi anggota Lembah Nether, dan hanya bisa tinggal di rumah Luo dengan tenang, mereka tidak keberatan lagi. Akhirnya, Zuofan memanggil Luo Yunhai ke sisinya lagi, dan berkata dengan senyum ringan, "Anak bau, apakah kamu ingat rumus tangan yang aku ajarkan kemarin?" Ingat, mata Luo Yunhai penuh air mata, dan tubuhnya gemetar dan mengangguk, tersedak oleh isak tangis. "Baiklah, ayo kita lakukan lagi." Zuo Fangsai tertawa dan berbicara dengan santai. Luo Yunhai mengangguk, dan segera mengikat Yin Jue. Dalam beberapa saat, tetapi ratapan terdengar, di seluruh aula, sebagian besar pria kuat jatuh kesakitan tak tertahankan. Itu setelah Luo Yunhai membuat gerakan lain sebelum mereka kembali normal. Pada saat yang sama, mereka melihat ke belakang Luo Yunhai, penuh kengerian. Aku tidak berharap Zuofan memberikan metode kontrol ulat sutradara ini kepadanya sebelum dia pergi. Lalu jika mereka memprovokasi Patriark di masa depan, bukankah mereka kurang beruntung? Ada kepanikan di hati aku, dan semua orang saling memandang, semuanya pahit. Zuofan tersenyum dingin, memasang ekspresi semua orang di matanya, dan mengangguk puas. "Jika kamu tidak takut pada Patriark, aku akan benar-benar khawatir untuk pergi. Nona, berikan aku cincin Lei Ling." Pada saat ini, Zuofan melihat ke sisi Luo Yunchang, yang juga penuh dengan air mata. Luo Yunchang cemas, dan buru-buru meletakkan cincin itu di lengannya, berduka, "Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Kamu akan pergi, apakah kamu harus mengambil cincin itu kembali dan tidak memberikannya? Apakah kamu merindukannya?" Tanpa sadar tertawa, Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak memintanya lagi, tetapi lingkaran emas matanya berkedip. Yang sudah usang oleh Luo Yunchang Lei Ling Ring muncul di tangannya seketika. "Kamu," Luo Yunchang cemas, baru saja akan meraihnya, tetapi melihat bahwa Zuofan perlahan-lahan meletakkan cincin Lei Ling di tangan Luo Yunhai, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, "Luo Patriarch Luo Yunhai, sebagai mantan kepala pelayan keluarga Luo, mengucapkan selamat tinggal hari ini. Aku tidak tahu kapan harus melihat kamu lagi. Ini jauh. Aku mungkin tidak dapat berpartisipasi. Kamu akan mengambil alih sebagai upacara Patriark. Guntur ini cincin akan diberikan kepadamu hari ini, dan itu akan seperti Lei Ling di masa depan. Ketika cincin itu bersinar lagi, itu akan menjadi hari Zuofan kembali ke keluarga Luo." Kata-kata Zuofan terdengar keras, seolah-olah mereka didengar oleh Luo Yunhai, dan seolah-olah mereka didengar oleh semua orang di sini, menegur mereka. "Jangan berpikir bahwa Lao Su telah pergi dan tidak akan kembali. Kamu bisa jujur dengan Lao Su." Kecepatan persiapan Luo Yunxiang untuk maju sedikit mandek, dan tiba-tiba dia tidak bisa membantu menutupinya dengan bibirnya yang halus, hanya ada kabut di matanya. Dia tahu dalam hatinya bahwa Zuofan telah membayar terlalu banyak untuk keluarga Luo mereka, bahkan jika dia terpaksa pergi ke Mochezong kali ini, itu untuk keselamatan keluarga Luo. Jika tidak, dengan kemampuan Zuofan, langit tinggi dan burung terbang, laut luas dan ikan melompat, dan sekte Magic C mungkin tidak dapat menemukannya. Tapi sekarang dia telah pergi.
Aku tidak tahu mengapa Mo Chezong memintanya untuk bergabung. Mungkin dia akan memulai jalan yang berbahaya dan tidak pernah kembali. Namun demikian, hal terakhir yang dipikirkan Zuo Fan adalah kedamaian terakhir keluarga Luo. Setelah tersedak dan menelan, Luo Yunhai dengan paksa menenangkan suasana hatinya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan cincin guntur di atas bersinar terang, berteriak. Aku di sini sebagai kepala keluarga. Aku bersumpah, mulai sekarang cincin roh guntur ini akan menjadi tanda patriark keluarga Luo aku, diturunkan dari generasi ke generasi, keyakinan tertinggi Liga Luo, tidak dapat dilanggar. Melihat perintah ini, seperti melihat patriark. Tidak peduli seberapa besar Liga Luo kita tumbuh di masa depan, semua akan menjadi dukungan yang kuat untuk Steward Zuo. Tidak peduli betapa berbahayanya pelayan Zuo di masa depan, bahkan jika ada 3 ancaman, kami pasti akan menyerahkan posisi dan kepentingan apapun. Bahkan jika kami bertarung sampai orang terakhir, kami akan melakukannya mendukung penuh Steward Zuo sampai akhir. Tanda seru petik 2. Suara Luo Yunhai bergema di antara penonton, matanya penuh ketegasan. Zuo Fan menatap cincin Leiling di tangannya, dan tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia bukan lagi dari keluarga Luo, bahkan jika dia menikamnya di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Namun, keluarga Luo masih bersedia untuk maju dan mundur bersamanya, yang mau tidak mau merasa sedikit tergerak di hatinya. Semua orang di aula juga melihat ke bawah, menatap punggung Luo Yunhai, penuh kekaguman. Meskipun patriark ini masih muda, dia penyayang dan benar, itu memang jarang. Melihat dalam-dalam pada anak di depannya yang telah tumbuh menjadi remaja, Zuo Fan terkekeh dan menepuk kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, menggosok bahunya, keluar. Orang-orang di aula semua menyerah, menyaksikan kepala pelayan legendaris yang membawa keluarga kelas 3 seperti keluarga Luo ke keluarga terkuat dan pertama Tianyu dalam satu gerakan. Dan secara bertahap menghilang. Untuk waktu yang lama, Luo Yunhai tidak bisa menahan gemetar, menggigit bibirnya dengan erat, tidak dapat berbicara sepatah kata pun, suaranya tercekat. Tetapi pada akhirnya dia berbalik dengan tiba-tiba dan mencoba yang terbaik. Teriak keluar aula, "Saudara Zuo, kamu harus kembali." Suara itu menyebar dari jauh, tetapi dia tidak tahu apakah Zuo Fan mendengarnya, dan Luo Yunchang sudah menangis tidak jauh-jauh itu sangat bengkak dan suram. Pupilnya juga bengkak dan bengkak karena banjir sungai kuning. Di kaki Gunung Heifeng, Zuo Fan berjalan di antara pegunungan dan hutan yang suram, dan tampaknya ada aliran cahaya di pupilnya. Perlahan menyentuh hatiku, tidak ada lagi rasa sakit, kecuali iblis, Zuo Yifan, Kaisar Iblis dan Zuo Fan, budak keluarga kecil tahun ini. Penuh percaya diri pada keluarga Luo saat ini dan melepaskannya datang. Namun, tanpa iblis, ada sesuatu yang lain di hatinya, dan dia enggan untuk menyerah.